Kasih dan sayang
namamu dan menyenangkan hatimu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan sekali bagi Tuhan. Mari semua saya undang bagi berdiri. Kita mau bersorak-sorai, besarkan namanya Tuhan. Ya Tuhan yang ajaib. Yesus adalah sumber kehidupan kekal. Dia firman yang menerangi setiap jalan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.
Puji nama Tuhan. Mungkin hari-hari ini hari yang terasa berat untuk kita jalani. Seakan tidak ada jalan lagi. Terasa mustahil untuk kita lalui, terasa mustahil untuk kita kerjakan. Namun kita selalu punya pengharapan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku
percaya Tuhan, berkuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memberikan kami fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh menguatkan hati kami, menguatkan kami yang lemah Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan kelegaan untuk setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, Pastor Yuni Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Sebelum duduk, kasih salam. Minimal 3 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Boleh duduk. Ya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Shalom semua. Ya. Silakan duduk ya. Semua sehat ya. Hari ini banyak yang batuk-batuk. Tapi biar kita bisa konsentrasi sama firman Tuhan ya, sehingga kita tidak kehilangan berkat. Amin. Biar hati kita udah dipenuhi sukacita ya, kita udah memuji Tuhan, hati kita boleh terbuka untuk firman Tuhan. Amin. Iya, biar kita mau konsentrasi di waktu yang terbatas ini, jangan sampai terganggu ya oleh hal-hal yang di luar firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saat ini saya mau membawa saudara membayangkan saudara sedang berjalan di hutan. Siapa yang pernah ke hutan? Ya, jalan ke gunung mungkin ya, melewati hutan gitu ya. Nah, jalan yang mungkin belum pernah kita lalui sebelumnya. Tetapi jangan bayangkan saudara sendiri, melainkan di depan saudara ada seorang pemandu yang sangat ahli. Wah, kalau ada pemandunya aman ya. Kalau kita naik gunung gitu, terus kita belum pernah melalui jalan setapak di gunung itu, mungkin kita bingung ya. Tapi kita bawa seorang yang pernah melaluinya ya, supaya tidak tersesat. Nah, jika kita berjalan di hutan, kemudian di depan kita ada pemandu. Nah, saudara bayangkan di depan saudara ada jalan berlumpur. Wah, kalau orang ngelewatin lumpur nih, tenggelam nggak ya aku ya, gitu ya. Khawatir ya, kalau udah tenggelam di lumpur siapa yang mau nolong. Tetapi pemimpin yang ada di depan saudara itu dengan pasti menginjakkan kakinya dengan kuat dan tepat. Nah, lalu menyuruh saudara untuk menginjak bekas kakinya ya. Jadi kalau di lumpur kan ada telapak kakinya pasti ya, ada jejak tapak kakinya, dan saudara mengikuti jejak tapak kakinya. Ketika saudara mengikuti bekas kakinya itu, saudara aman ya, jangan nginjak yang lain malah kejeblos ya. Itu pemandu yang memandu saudara. Yesus adalah pemandu kita ketika jalan kehidupan terasa sulit atau berlumpur. Ikuti saja kakinya atau jejak kakinya. Dia sudah membuka jalan agar kita tidak tersesat ya. Di dalam kekristenan kita mempercayai dan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ada amin? Amin. Ya. Satu-satunya jalan, seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, dikatakan apa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi untuk menuju surga yang dikatakan hanya ada satu jalan ya, yaitu melalui Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan keselamatan itu melalui pengorbanannya di kayu salib yang nebus dosa kita nih. Sehingga yang tadinya kita harusnya binasa, kita udah dapat jaminan beroleh hidup yang kekal, yaitu hanya melalui Yesus. He is the only way ya. Hanya dia satu-satunya jalan, nggak ada jalan lain. Kalau di dunia ini mungkin kalau saudara menuju kota Jakarta bisa ada beberapa jalan, bisa lewat Bogor, bisa lewat Puncak ya, mungkin ada lagi jalan alternatif gitu ya. Nah,
Tetapi untuk menuju surga, untuk sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus. Ya, jadi itu harus pegang prinsip kita sebagai anak Tuhan. Ya. Next, terus kalau kita sudah diselamatkan, bagaimana langkah selanjutnya? Ya, keselamatan itu bisa hilang jika tidak dijaga atau dipertahankan. Ya, biasanya kalau kita udah selamat, wah, saya nih aku pasti masuk surga. Keselamatan itu baru kuncinya, tapi harus dijaga supaya nggak hilang. Ya, lalu apa kata firman Tuhan? Ya, hari ini saya mau membawakan firman Tuhan tentang following His steps, artinya ikuti jejaknya Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, selama Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, dikatakan kita mungkin nggak pernah membaca ceritanya waktu Tuhan Yesus lagi kecil, tetapi saya percaya bahwa sebagai utusan Tuhan, dikatakan sejak kecil pun Tuhan Yesus menjaga kehidupannya, ya, karena dia dikatakan dia Tuhan, tapi dia sekaligus manusia. Di dalam kemanusiaannya di dalam dunia ini, dia terus dikatakan melakukan kehendak Bapaknya. Sampai ketika dia mulai melayani, dikatakan hidupnya diperuntukkan hanya untuk manusia. Dikatakan dia mewartakan kabar baik supaya setiap orang yang dikatakan mendengar kabar baik itu diselamatkan. Ya. Dan dikatakan Kristus itu menderita untuk kamu, untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Ya. Dan dia telah meninggalkan teladan. Nah, teladan inilah yang harus kita ikuti, ya, mengikuti jejaknya. Ayat ini mengingatkan panggilan hidup kita bukanlah mencari kenyamanan. Ikut Tuhan Yesus nggak nyaman, ya. Kita dipanggil, dikatakan menderita. Menderitanya bukan karena dosa, ya saudara. Ada ayat lain mengatakan biarlah kita juga mau memikul salib, dikatakan. Tetapi bukan karena menderita karena dosa, perbuatan dosa kita. Dosa kita tuh udah ditebus, jadi jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kita dipanggil untuk hidup taat, sabar menanggung penderitaan karena kebenaran, dan meneladani Yesus yang tetap mengasihi meskipun harus menderita. Itu berat. Nah, itu yang namanya penderitaan, saudara, ya. Memikul salib itu dikatakan sekali lagi bukan karena kita menderita nih akibat dosa gitu, enggak. Tetapi tadi untuk kita hidup taat dan sabar menanggung penderitaan. Di Perjanjian Lama, di zaman raja-raja, kalau saudara pernah membaca, ya, kita sering menemukan kata gini, mengikuti jejak siapa. Contohnya, ya, di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 43 dikatakan ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu banyak tercatat di dalam kitab raja-raja, di mana ketika seorang raja mangkat meninggal, anaknya menggantikan. Dan biasanya dikatakan gini, anaknya itu mengikuti jejak ayahnya. Kalau ayahnya benar, dikatakan anaknya benar. Kalau ayahnya jahat, anaknya jahat. Tapi ada juga yang memang sudah ditentukan Tuhan, dipilih Tuhan, dikatakan ayahnya jahat, anaknya baik. Tapi ketika saya gali dan baca, dikatakan anak ini mengikuti, dikatakan didikan neneknya, ataupun ada seorang imam yang menuntunnya. Manusia perlu tuntunan, perlu teladan, ya. Di dalam rumah pun seorang anak biasanya mengikuti teladan orang tuanya, ya. Siapa ayahnya, anaknya nggak jauh. Siapa ibunya, anaknya nggak jauh sifatnya, gitu ya. Mengikuti teladan. Tetapi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kita punya teladan baru yang harus kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus. Amen. Mengikuti jejaknya. Karena kalau kita mengikuti manusia nggak sempurna, kan? Kita misalnya dalam keluarga juga nggak semua keluarga sempurna, gitu ya. Tetapi biarlah kita mau mempelajari saat ini bagaimana mengenal jejak Tuhan yang harus kita ikuti. Arti dari mengikuti jejaknya. Jejak itu adalah tapak kaki yang ditinggalkan seseorang agar jalannya bisa ditiru oleh orang lain.
Yesus meninggalkan teladan yang sempurna dalam hal kesabaran, ketaatan kepada Allah Bapa, dan kasih. Itu yang terutama ya. Mengikuti jejaknya berarti meniru cara dia merespon kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita mengalami hal yang tidak adil. Ya, kalau hidup fine aja, senang, yang kita langkahnya terasa ringan dan enak aja kita mengikuti gitu ya. Tetapi ketika kehidupan terasa sulit, mungkin untuk dikatakan mengikuti jejaknya Tuhan Yesus kadang berat, hidup aku aja berat gitu ya. Nah, tetapi kita mau belajar pada pagi hari ini dari teladan Tuhan Yesus. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 sampai yang ke-24 ya. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24 saya akan bacakan. Dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, garis bawahi itu ya, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi hal yang dikatakan bisa kita teladani atau belajar dari teladan Tuhan Yesus, yang pertama adalah tadi di ayat 22, tidak berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa karena Dia sempurna. Kita manusia nggak sempurna, tetapi kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita mengikuti jejak kakinya. Dikatakan kita tadi tidak berbuat dosa lagi. Ya, kita harus hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Saya percaya jemaat semua yang mengasihi Tuhan pasti akan terus berusaha hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Harus jujur dan benar dalam hal mulai dari perkara kecil. Ya. Banyak saat ini kasus-kasus korupsi ya terjadi dan diungkapkan. Mungkin pertamanya ya gitu ya, karena mencoba hidup, yang lain melakukan gitu, nggak apa-apa aku melakukan, kecil mungkin korupsinya gitu, lama-lama jadi besar. Ya jangan kompromi saudara. Dosa sekecil apapun jika ditutupi suatu saat akan terbuka, kebenaran akan dinyatakan ya. Jadi tidak berbuat dosa. Yang kedua, tidak membalas kejahatan ya. Ketika Yesus dicaci maki, Ia nggak ngebalas. Bagaimana kalau kita dicaci maki sama orang, kita nggak merasa salah. Biasanya kita langsung punya tameng, dibalas lagi gitu ya. Enak aja nyaci maki gue gitu ya, balas lagi gitu ya. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita tidak membalas kejahatan. Ketika disiksa, Ia tidak mengancam. Bayangkan ya, penderitaan Tuhan Yesus nggak usah kita nggak nonton lagi, kita juga udah bisa bayangkan bagaimana penderitaan Dia untuk kita semua. Tapi Dia nggak mengancam, malah mendoakan orang yang sudah menyiksanya, ampuni mereka. Bayangkan saudara, kalau kita disakiti, ya mungkin kita nggak dirajam seperti Tuhan Yesus, tapi hati kita sakit gitu, terasa lebih pahit gitu. Tapi Tuhan mengajarkan jangan balas dengan kejahatan, tapi ampuni orang yang sudah menyakiti kamu. Ya, ketika kita melepaskan pengampunan, kita memberkati hidup kita sendiri loh saudara. Ya, dan itu juga ada banyak pengalaman, termasuk juga saya. Ketika saya melepaskan pengampunan, itu membuat saya lebih sehat, lebih damai sejahtera, lebih senang. Ya, dicoba ya. Di sini nggak ada yang punya musuh kan? Nggak ada, sip gitu ya. Jadi kalau yang masih belum mengampuni, coba nanti pas pulang ke rumah, ya. Biasanya orang kalau udah sebelnya nggak mau natap mukanya, ketemu aja nggak mau, apalagi misalnya ngelihat lagi, misalnya fotonya aja nggak mau gitu ya. Jauh gitu ya. Tetapi dikatakan kita tidak membalas dengan kejahatan. Amin. Amin. Yang ketiga, berserah penuh. Yesus menyerahkan penghakiman kepada Allah yang adil. Saat kita disakiti, kita menaruh kepercayaan penuh bahwa Tuhan melihat dan memegang kendali. Jadi nggak usah kita yang istilahnya mikirin, wah dia harusnya dihukum seperti ini gitu ya. Enggak. Tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Malah kita punya belas kasihan.
Ketika seseorang belum menerima keselamatan, dia udah menyakiti kita, oh dia belum mengenal kasih Tuhan Yesus, kita punya belas kasihan malah didoakan gitu ya. Jadi berserah penuh kepada Tuhan. Penerapannya dalam hidup sehari-hari, karena tadi ya, tidak berbuat dosa, nggak membalas kejahatan, berserah penuh. Kayaknya untuk situasi yang saat ini juga kehidupan makin sulit, agak susah ya. Tetapi kita percaya dengan kasih Tuhan kita mampu melewati hari-hari saat ini. Yang dikatakan dolar ya, tapi kemarin juga makin naik, tapi ada penurunan. Saya suka ikut nonton berita, tapi saya nggak mau mengikuti, maksudnya gini, nggak terlalu gimana ya, kalau nggak bikin khawatir kan gitu ya. Jadi saya jalani apa yang ada sebagai ibu rumah tangga, ya punya uang belanja segini, saya cukupkan untuk belanja. Jadi nggak mikirin tuh gimana dolar ya. Tapi kadang-kadang suka ngikutin, kayak kemarin juga emas itu, suami saya yang suka ngikutin gitu ya. Saya hanya bisa Tuhan tolong di masa sulit ini kami bisa makan pun itu bersyukur, betul ya, nggak kelaparan gitu. Kemarin juga di kaum wanita banyak kesaksian ya, di mana pertolongan Tuhan akhirnya banyak juga yang bisa melewati masa-masa sulit dan masih ada sampai sekarang. Berarti kan itu kebaikan Tuhan yang memelihara umatnya ya. Nah di dalam 1 Petrus 2 ayat 25 katakan apa? Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, jadi dikatakan kita ini sudah diselamatkan sekali lagi, dan kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yesus adalah gembala yang baik. Ya, kita harus mengikuti gembala yang benar dikatakan. Jangan gembala yang salah ataupun dunia ini. Ya, dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Di dalam Mazmur 23 juga bicara tentang Tuhan adalah gembalaku, menggambarkan bahwa jika kita mengikuti sang gembala, maka jaminan dalam Mazmur 23 ini akan menjadi bagian kita. Ya. Apa saja yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, menolak untuk khawatir dan memilih cukup. Ya, itu tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin semua jemaat tahu tentang Mazmur 23 ini. Mungkin sebagian besar juga hafal ayat-ayatnya, cuma 6 ayat. Yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengikuti jejak gembala berarti kita belajar mempercayakan pasokan hidup kita kepadanya. Di tengah kondisi yang mungkin lagi kurang, atau tabungan lagi dikit nih, menipis atau nggak ada gitu. Tetap ikuti jejaknya. Deklarasikan iman setiap pagi. Katakan, Tuhan Yesus adalah gembalaku. Hari ini keluargaku tidak akan kekurangan. Jadi deklarasikan. Suami saya juga kalau berdoa pagi-pagi gitu disebut satu-satu ya. Nah, anggota keluarganya, juga jemaat yang mau didoakan akan sehat. Jadi diucapkan, dideklarasikan gitu ya. Nah itu yang pertama, menolak untuk khawatir walaupun keadaan saat ini bisa membuat kita khawatir loh ya. Gimana nih? Kayak kemarin juga ada kesaksiannya, butuh beras, nggak bisa makan gitu. Tetapi menolak untuk khawatir dan memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang kirim beras ya. Bahkan kemarin kesaksian, Ibu Cincin nggak hadir ya hari ini. Tiba-tiba ada yang kirim beras 1 karung. Itu kan luar biasa gitu ya. Jadi Tuhan punya cara. Kita yang penting ikuti aja jejaknya gitu ya. Yang kedua, mengikuti tuntunannya ke tempat peristirahatan. Ya, tiap orang juga butuh istirahat, betul. Kadang kita udah kerja seharian capek, jangan sehari jepun bekerja, kita juga butuh istirahat ya. Mazmur 23 ayat 2-3 dikatakan, Ia memberikan aku di padang yang berumpun hijau, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, itu adalah tempat peristirahatan. Ya, saat kita beribadah seperti ini adalah waktu kita bersama dengan Tuhan. Jadi jangan dilewatkan. Ada berapa banyak orang yang melewatkan, memilih untuk mengikuti jejak yang lain, padahal bisa untuk datang. Kecuali misalnya yang sering kali kami bilang ya, oh udah nggak bisa bangun dari tempat tidur atau hal yang mendesak gitu sehingga nggak bisa ibadah. Tetapi hatinya, kita lihat hatinya untuk Tuhan. Ini adalah waktunya rest bersama dengan Tuhan ya.
Seekor domba tidak pernah tahu di mana ada rumput hijau. Ia hanya mengikuti langkah kaki gembalanya. Ketika lelah memikirkan mungkin kehidupan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan atau cicilan-cicilan yang harus dibayar, jejak yang harus diikuti adalah masuk ke dalam ketenangan atau peristirahatan. Ya. Jangan mengambil keputusan dengan panik sehingga akhirnya mengambil keputusan yang salah. Izinkan Tuhan menuntun pikiran kita dengan hikmat-Nya yang tenang. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk beribadah di tengah segala hal yang mungkin pada saat ini kita kayak tadi ya, ada kebutuhan yang mendesak. Mengikuti ketuntunan yang tempat peristirahatan. Yang ketiga, tetap melangkah walaupun di lembah kelam, dikatakan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kebanyakan orang gak mau masuk ke dalam lembah kekelaman. Kehidupan ini seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dikatakan. Lembah kekelaman adalah seperti titik terendah. Mungkin terendah ketika kita mengalami kurang secara finansial, ataupun mungkin dalam keadaan sakit. Kita merasakan saat ini kita ada dalam titik terendah. Tapi itu bukan juga sebagai tanda kita tersesat. Selama kita dikatakan mengikuti jejaknya, mengikuti kebenaran firman Tuhan, gembala kita akan menuntun kita melewati lembah itu untuk menuju kepada rumput yang hijau, ya, ke tempat yang lebih tinggi. Mengikuti jejaknya di lembah kelam berarti kita tetap berjalan maju, jangan mundur, dikatakan, nggak boleh berhenti. Ya, ketika kita melewati proses, diizinkan melewati proses. Kemarin ini juga di hari Jumat kita sharing tentang kisah Ayub. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini mungkin mau seperti Ayub, tetapi terkadang Tuhan izinkan melalui proses seperti Ayub. Dikatakan Ayub orang saleh, tetapi dia juga dicobai oleh iblis. Ya, mungkin saat ini kita sedang ada dalam lembah, ada di padang gurun, tetaplah melangkah, jangan berhenti. Pastikan kita mengikuti jejak gembala kita, amin. Ya, karena dikatakan ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan sekalipun kita di dalam kekelaman. Tanda kutip, bukan melakukan dosa sekali lagi ya, tapi ketika kita diizinkan melalui proses, tetaplah maju. Otoritas dan perlindungan Tuhanlah yang menjaga kita. Yang keempat, percaya pada penyediaan Tuhan bahkan di hadapan para lawan kita. Mazmur 23 ayat 5 katakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan kita mungkin saat ini ada tagihan utang, ada perasaan bersalah, ada ketakutan akan masa depan. Mengikuti jejak Tuhan berarti kita tetap bisa makan dengan tenang, bersyukur dan bersukacita di tengah kepungan masalah. Karena kita tahu Tuhan sedang mempersiapkan mujizat. Amin. Ya. Amin. Jadi tadi ketenangan itu perlu dan kita harus mengucap syukur. Ikuti aja jejak Tuhan. Saat kita difitnah atau diperlakukan tidak adil, cobalah untuk tidak membalas. Tunjukkan respon yang baik dan damai. Justru kita yang memberi damai, kita yang nyapa dulu gitu. Ya. Ini adalah cara kita memancarkan karakter Kristus. Ketika saat menderita, melakukan kebenaran itu terpuji di mata Allah. Jadi ingatlah, Tuhan Yesus juga pernah menderita bagi kita, dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Ikutilah jejaknya. Di dalam Ayub 23 ayat 11 dan 12 katakan apa? Kita baca sama-sama ya. Ayub 23 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi tetap pegang firman-Nya. Itu adalah kunci juga mengikuti jejak. Dikatakan jangan menyimpang. Ketika proses kehidupan itu menghimpit kita, kadang kita mungkin ingin marah, ingin caci maki, disakiti kita pengen bales gitu ya. Tapi dikatakan jangan menyimpang, ikuti aja jejaknya. Ya, perintah bibirnya tidak kulanggar. Mazmur 17 ayat 5 dikatakan apa? Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ya, kuat, biar kita mau terus dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya.
melalui persekutuan seperti ini. Jadi lebih banyak ambil waktu bersekutu dengan Tuhan ya, amin. Terus berkomitmen untuk terus mengikuti jejaknya. Maka akhir dari perjalanan bukanlah kehancuran. Perjalanan akhir kita bukan kehancuran saudara, tapi keselamatan akan kita peroleh. Apa yang tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 6 juga tentang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Itu menjadi bagian kita untuk setiap orang yang mengikuti jejak Tuhan. Amin. Ya, percaya ya bahwa kemurahan dan kebaikan Tuhan akan mengikuti aku. Ya, makanya sering-sering katakan Tuhan Yesus baik, walaupun keadaan nggak baik, katakan Tuhan Yesus baik supaya kita ingat, kita fokus tiap hari itu kita ngikutin jejak siapa. Jadi ketika kita bangun, kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah juga bukti bahwa kita mulai mengikuti terus jejak Tuhan, jangan menyimpang. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Saya undang para pelayan Tuhan untuk kita. Jadi apapun proses yang pada saat ini kita jalani, jangan goyah. Tetapkan langkah kakimu untuk mengikuti jejaknya Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan tiap hari. Saya pun masih terus dikuatkan ketika keadaan mempengaruhi pikiran kita mungkin ya. Pada saat kita takut, khawatir, ada hal yang dipikirkan, berserah penuh sama Tuhan. Biar Dia yang pegang kendali, bukan kita yang kendaliin Tuhan, tapi Tuhan yang menuntun kita. Puji nama Tuhan. Biar Dia terus berjalan di muka kita, dan kita terus menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Ya, itu prinsip hidup kita. He is the only way. Dia adalah satu-satunya jalan. Jangan mengikuti jejak yang lain, jejak kaki Kristus yang kita ikuti. Ikuti teladan Tuhan Yesus sampai kita masuk ke tanah perjanjian surga. Bahkan jejak-jejak yang ditinggalkan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Bukan kekeringan, bukan kemiskinan, tetapi kita akan terus diperkaya di dalam kerendahan hatian, ketaatan, damai, sukacita abadi, sehingga tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Kita ada di dalam penyertaan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, perlu anugerahmu yang menyatakan janjiku, menyatakan janjiku kepadamu. Katakan dari dasar hati kita yang paling dalam, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, katakan ini kepada Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pegang terus kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi tetap ikuti jejak Tuhan Yesus. Amin. Katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
mengajar penuh liku Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang kami boleh tanamkan di hati, biar kami terus mengikuti jejak Tuhan, mengikuti teladan Tuhan, tidak mengikuti jejak manusia ataupun apapun yang ada di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini permasalahan mungkin boleh datang silih berganti. Apapun yang dialami jemaatku pada saat ini, mungkin sakit, penyakit, keadaan finansial ataupun hal lainnya, biar Tuhan ajar kami untuk berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu, tidak membalas kejahatan, tidak lagi juga kecewa Tuhan Yesus, tetapi kami mau bersyukur Tuhan Yesus dan menyatakan tiap hari bahwa kami tidak pernah kekurangan karena Tuhan menjamin kehidupan kami. Tuhan akan menuntun kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Biarlah Tuhan kedamaian, kebahagiaan dan ketenangan itu ada di dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa terus melangkah walaupun di dalam lembah kekelaman. Tetapi kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan kami, menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan Yesus. Kami tidak usah khawatir, tetapi biarlah kami tahu bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Biarlah Tuhan Kau yang mengatur dan memegang kendali kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus taat dan rendah hati. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya bahwa proses yang dialami ini untuk membuat karakter kami juga semakin kuat. Teguhkan kami, teguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Namamu. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap jemaat-Mu, tua, muda, sampai anak-anak kami. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk. Good morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis depan kita ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat depan kita ada Calvary Men. Yuk mari berkumpul untuk menjadi pria sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Men akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Untuk Jumat malamnya kita ada Midweek Worship di YouTube channel GBS Kalvari jam 8 malam. Don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Kalvari agar Anda tidak ketinggalan setiap program yang ada di gereja kami. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita ada Calvary Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship From Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa terus mengawali hari kita bersama Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I shall guess there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini.
atau dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik, berikan dengan bersukacita. Serta Yesus, dalam sertanya,
luar biasa. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Hari ini merupakan hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami percaya yang datang dengan sakit penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah dipulihkan keadaan tubuhnya. Sehingga kami besok, kami hari ini menyiapkan untuk hari besok yang penuh dengan semangat. Dan kami percaya Bapak, kemuliaan Tuhan, perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang datang dengan semua pergumulan kami, dengan masalah-masalah kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Engkau selalu menjawab doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan Yesus. Kami tinggal menunggu waktu-Mu Tuhan Yesus yang terbaik. Dan kami percaya ketika Tuhan menjawab doa kami, itu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapak. Kami juga yang datang mengikuti ibadah online pada hari ini, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan. Hidup kami berubah karena kami mengikuti jejak Tuhan Yesus. Dan kami tidak perlu khawatir lagi, karena Engkau menyertai kami, dan Engkau memberikan penyediaan buat kami yang selalu cukup, bahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di awal-awal yang permanen. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.